mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Harimau, 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 harimau melayang. Pada suatu hari di daerah yang banyak punglinya, tebak daerah guys, tulis di komen ya. Terdapat seorang begundal gandul bernama Burhan yang baru aja bayar preman buat nagih pungli di daerahnya. Bahkan saat melihat uang sebanyak itu, anaknya langsung ditawarkan mau beli moge jenis apa, sedangkan istrinya sendiri, ngasih jatah bulanan cuma 50.000 doang anjing. Di sana simak full di roasting oleh Burhan, termasuk juga anaknya yang tiap dikasih uang, uangnya diam-diam dipakai perma alis. Kalian lihat aja noh alis emaknya. Namun baru aja bahagia mengerosting istri sendiri, datanglah masalah dari luar karena ternyata anak Pak Burhan ini sudah melecehkan anak saya. Anak Burhan udah melepaskan tembakan energi nuklirnya ke dalam rahim anak seorang NPC, tapi bukannya marah dan mentransfer anaknya bernama Dika ke kantor polisi, si Burhan malah membela anaknya sampai keluarlah sebuah fakta dari cangkem seorang NPC yang menandakan kalian masih tinggal di Wakanda jika masih hidup dari fakta ini. Jangan mentang-mentang kalian punya duit, kalian bisa berlaku seenaknya saja. Kurang terang apalagi cahaya fakta ini. Namun fakta tersebut langsung dibungkam oleh Burhan dengan berkata, minggir lu miskin. Miskin dah? Kamu miskin? Miskin, miskin, miskin. Ajar-ajarannya speed anjing. Setelah menerima fakta itu, Nilam langsung kabur dari Battalion of Dawn bersama seluruh pasukan NPC yang lainnya. Dimana dengan nekatnya, Nilam langsung melakukan tragedi pembuat kos-kosan sepi, yaitu membundirkan Ria. Meskipun untungnya ia berhasil diselamatkan oleh bapaknya dengan melakukan pelukan cap kehangatan. Yang jadi bapak Nilam, siap-siap aja kelar syuting tidur di luar. Kembali ke tempat Burhan, di sana Mak Dika mencoba menasihati Dika untuk tanggung jawab, ya minimal nikah sehari besoknya cerai juga nggak apa-apa. Nggak, bercanda gua. Namun Burhan malah membela anaknya yang udah ketahuan sangbrut dengan wanita lain sampai mencoblosnya padahal pemilu udah lewat. Akibat ia memandang seluruh wanita memakai kacamata kepala Pak Vincent bagian bawah. Kalian ini kan perempuan. Perempuan. Untuk melayani laki-laki. Ini istri Burhan kenal Burhan lewat micet kah? Dari pacaran kalau kayak gini kenapa dinikahin bude? Setelah mengerosting istri sendiri dengan ngatain sebagai budak seks doang, kini mereka berhealing Ria di sekitaran kebun sampai Dika menemukan sosok woman bernama Ayu yang kini menjadi target pengunboxingan part 2-nya di masa depan. Nah, anak ini cantik kan? Bapak pasti suka sama dia. Ternyata untuk bapaknya. Alhasil tanpa perlu memodif penampilannya dulu agar glowing, si Burhan pun memberanikan diri untuk langsung kenalan. Halo Ayu ya. Apa kabar Yu? Beginilah penampakan Opet birahi guys. Dan karena Ayu begitu jijik melihat bapak Opet ini, membuat Burhan kini makin kepo dengan Ayu yang kata anaknya Masih gadis pak, seger. Sampai pengsaknesannya didengar oleh dua orang NPC yang menyumpahi Burhan agar cepat-cepat ditanam, hitung-hitung mengurangi populasi Opet birahi sebagai hama kampung. Hama kampung anjing udah kayak member Sonhorek. Nggak bercanda gua. Nah, ketika mereka sampai di rumah, ternyata Pak Ustadz udah menunggunya untuk memberikan tutur tinular cabang Depok agar bisa membuat otak Burhan dan Dika kembali ke setelan pabriknya. Saya nggak pernah macem-macem kok diceramahin. Tapi meskipun udah diulti seperti itu, Pak Ustadz langsung memulai ceramahnya seperti kalian menonton Mama Dedeh, tapi kali ini topiknya tentang wanita. Namun bukannya mendengarkan, tentunya mereka berdua malah lain-lain. Allah menjadikannya lebih baik segalanya daripada kita. Fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya elah bang, ajarannya kan nutup telinga kalau dengar musik bukan dengar ceramah. Bahkan selain nutup telinga, Burhan juga memiliki cara untuk menghentikan penceramahan dari Pak Ustadz dengan hal yang di luar prediksi anggota NASA. Itu dia, dikira Pak Ustadz bisa ditombok kali ya. Noh, oknum yang perutnya buncit kerja cuman ngerekam diri doang seolah-olah kerja terus pulang dikasih gituan baru demen pak. Ya, kalian tahu kan siapa? Nah, pada suatu hari ketika langit nganjuk sedang hujan, tiba-tiba Dika dihadang oleh Nilam untuk minta tanggung jawab. Bukannya ngasih tanggung jawab, yang ada Dika malah ingin kembali mengunboxing Nilam sampai akhirnya sebuah kejutan pun datang.
yang tentunya membuat Dika langsung menjadi opet setengah matang. Ketika penguburan jenazah Dika, tentunya banyak sekali cahaya ilahi di mana-mana, apalagi liang lahat untuk Dika selalu menyempit seperti otaknya saat mau ditanam. Bahkan beroja dimasukkan sebuah asap airdrop PUBG Mobile pun tiba-tiba keluar yang dibarengi juga oleh api-api neraka yang begitu realistis. Bukannya dikubur malah diaben. Setelah selesai pemakaman anaknya, si Burhan hanya bisa bernangis ria karena udah kehilangan member pengsangbrutannya yang satu sifat bahkan satu aliran dengan dirinya. Dimana saat istrinya bilang kalau kangen Dika, bapak tinggal nyusulin aja ke neraka, membuat Burhan auto emosi dan kembali memaki-maki istrinya sampai hampir memberikan tamparan ramah lingkungan. Bahkan ketika disuruh tobat, si Burhan malah bertanya-tanya tentang kesalahannya sampai di spam kata-kata disuruh tobat. Salahku apa? Disuruh tobat. Dan ujung-ujungnya malah mengaki istrinya dari nama kartu keluarga dengan mengtala istrinya sekalian mengusir anaknya agar lebih paket lengkap. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba Burhan kembali kesurupan opet birahi dengan datang ke rumah Ayu untuk memaksanya menikah dengannya. Aku udah gak kuat Ici bos. Alhasil Mak Ayu langsung melapor ke Anissa, mantan istri Burhan, tentang kesangbrutan yang dialami Burhan. Bahkan beberapa mama mencoba menyadarkan Burhan dari kodam opet birahinya meskipun gagal karena uang Burhan udah melebihi seluruh warga kampung. Apalagi saat Anissa dan anaknya datang ke sana, pengsangbrutan Burhan masih tetap sama karena ini semua didasari oleh penderitaan yang dialami Burhan katanya. Bapak kamu udah menderita, hidup sama kamu, sama ibu kamu. Dan selain kata-kata yang tidak masuk akal itu, Burhan juga mengancam Ayu akan mempenjarakan emaknya jika tak mau memuaskan hasrat nafsunya akibat emaknya memiliki hutang yang lebih banyak ketimbang aset Firdaus, si pemilik gunung uranium. Gunung uranium anjing. Sekalian aja gunung vibranium. Setelah berhasil membawa Ayu ke rumah untuk di-unboxing sebelum dinikahi, tester dulu kata Burhan mah. Datanglah Pak Ustadz yang kedatangannya untuk memberikan tempat tinggal Nisa dan anaknya di masjid, hitung-hitung bisa bantu-bantu marbot masjid, sampai anaknya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah sekian lama menganggur. Nah, keesokan harinya karena kemarin udah melakukan tester, kini pernikahan Burhan pun udah sah dilaksanakan dengan pemandangan emak Ayu yang tak tahan menahan tangis melihat anaknya menjadi alat pembayar hutang. Ya, nggak apa-apa lah Bu, hitung-hitung hutang lunas. Gas lah bikin anak perempuan lagi buat nambah hutang. Dan sehari menikah dengan Ayu, datanglah builder Burhan yang memberi kabar kalau kebunnya sedang mengalami problem yang harus diberesin. Kebun bos, kebunnya bos. Kebunnya kenapa? Dan dengan memakai topi jerami milik Luffy, datanglah Burhan ke kebun untuk mendengarkan keluhan para builder yang mengalami gagal panen akibat hama. Punya mata gak kamu? Mana hamanya? Lah, pakai nanya. Dan selain kebun yang gagal panen, ada lagi seorang builder yang mengabarkan tambak ikan milik Burhan mengalami problem yang saat dilihat ternyata seluruh ikannya pada bundir akibat kebanyakan depo terus rungkat. Kemudian ada lagi yang lebih membundirkan diri, yaitu kambing beserta sapi milik Burhan ikut menuju alam baka menyusul ikan-ikan yang sudah tergoda rayuan admin judol. Kebun hancur, ikan mati. Kambing sama sapiku mati juga. Beginilah guys, kalau kalian ikutan main judol, tali tambang 2 meter endingnya. Setelah kena mental, saat sampai di rumah Burhan pun merasa tenggorokannya ada yang menganjal, seperti ada yang tumbuh meninggi di tenggorokannya tapi bukan kelapa sawit. Dimana meskipun udah diminumkan banyak air, keselak timah gelontongan itu masih terasa di tenggorokannya, yang ujung-ujungnya si Burhan malah minta melakukan ichikiwil dengan Ayu. Jangan pegang-pegang saya. Namun merasa Ayu, aku jijik. Ayu pun langsung surrender dari sana. Dan melihat istrinya kabur, Burhan pun mencoba mengejarnya. Tapi malah ketemu sebuah pohon kelapa yang tingginya setinggi harapan bangsa dan negara. Nekat banget anjing manjat pohon tanpa pengaman. Kalau itu karena gagal memanjat, sebuah buah kelapa langsung menyemek down dari atas, membuat Burhan langsung menteparkan diri. Dan dengan teriakannya seperti kambing ingin disembelih, para warga pun datang nyamperin Burhan yang udah dalam posisi ingin wasted. Kala itu seorang minion pun mengabarkan kejadian ini ke tempat Anissa. Astagfirullahaladzim, suami saya ketimpa kelapa. Alhasil kini mereka pun datang berkunjung melihat kepala Burhan yang tempurung kepalanya sedikit miring. Nah, singkat waktu setelah kepergian mereka untuk menonton gimana bentukan kepala Burhan setelah kena kelapa, kini Burhan pun OTW rumah Ayu untuk melakukan penggerebegan karena udah sah si Neng Ayu malah pergi meninggalkan keperkasaan Burhan. Perkasa. Ayu nggak ada kok, Burhan. Ibu kamu tak salah ke polisi.
Karena takut emaknya dibawa ke kantor polisi, terpaksa Ayu menyerahkan dirinya untuk melayani Bapak Burhan yang perkasa lagi, memangsanya membawanya masuk ke dalam kamarnya untuk dikurung sebelum melakukan ritualnya. Keesokan harinya, setelah Johnny yes papanya udah kenyang, kini Burhan mendatangi juragan kampung sebelah untuk menawarkan investasi di usaha perkebunan miliknya dan juga tambah ikan miliknya agar usaha Burhan bisa bangkit dari mati surinya. Tapi Teman bukan, saudara juga bukan. buset dah, ini udah kayak temen lama datang ke rumah minta minjam uang anjing. Meskipun di roasting seperti itu, Burhan dengan gampangnya mengulti juragan bernama Lukman ini dengan menawarkan seorang gadis yang masih tersegel untuk menemani hidupnya yang udah menduda selama 10 tahun anjas. Dan kalian tahu siapa? Ini siapa anjing? Di sisi lain akhirnya Nisa dan anaknya bisa ngontrak di rumah baru daripada tinggal di masjid nggak enak selalu diliatin orang. Namun baru aja ngontrak ngesumonlah bapaknya ke sana yang entah tahu alamat mereka dari mana. Dimana kedatangannya ternyata untuk menawarkan Mira masa depan yang lebih akurat dan juga mantap jiwa, yaitu menikah dengan juragan kampung sebelah. Karena ternyata foto tadi adalah foto anak Burhan sendiri yang ditukarkan dengan sebuah keinvestasian demi usaha miliknya bisa bangkit lagi. Jadi ini toh manfaat besarin anak perempuan. Nah di malam harinya Burhan pun menentukan lokasi COD-nya dengan Lukman agar bisa menikahi anaknya dan jangan lupa pembayaran cuannya harus lancar. Kala itu Ayu yang mendengar rencana busuk Burhan, ia pun mencoba menyelamatkan Mira, tapi di luar udah ditunggu oleh 2 preman-preman didikan Burhan. Bos! Dia kabur, bos! Dan karena pencepuannya, kini Ayu hanya bisa terkurung di kamar sendirian ditemani dengan topi jerami milik Luffy. Keesokan harinya Mira pun dibawa ke rumah Lukman dengan alasan menjadi juri karena bapaknya akan menggelar pertandingan Nana versus Dirot. Tapi saat Lukman datang, ia langsung melirik bentukan Mira dengan kodam opet birahinya. Dan akhirnya Mira pun tahu alasannya dibawa ke sana untuk dinikahi oleh seorang duda kaya raya yang udah tak pernah merasakan kehangatan bantal guling yang hidup. Di era ini belum adanya polisi cuy, jadi ya wajar. Di sisi lain Ayu pun akhirnya bisa mendownload akal dan pikiran karena akhirnya ia memiliki ide cara keluar dari kamar. Iya, aku harus bikin kebakaran. Ternyata pemikirannya masih download data, dimana hanya mengandalkan kertas dan korek api doang. Surprise! Kebakaran! Tolong! Sejak kapan kertas dibakar apinya nembak gitu anjing? Karena penjaganya begitu botol, akhirnya Ayu berhasil kabur dari sana dengan easy gaming dan langsung datang ke rumah emak Mira. Lah, dia tahu dari mana rumahnya yang baru? Dan tak berselang lama datanglah para mama Facebook yang lagi istirahat menjadi karyawan Meta untuk mendengar gibahan Ayu. Dan setelah tahu, kini mereka langsung mengumpulkan skuadnya untuk menuju kampung sebelah. Di sisi lain, kini Mira udah dipersiapkan untuk menikah dengan Lukman. Namun baru aja melakukan akad, cangkem Lukman malah kebanyakan remedinya. Saya terima Mira nikahnya. Sabar pak, sabar, jangan grogi gitulah. A few moments later. Saya terima Mira nikahnya. Anjing, ngomong gitu aja remedi, buset dah, padahal udah pernah nikah. Tapi untungnya cangkem Lukman akhirnya waras meskipun saat mengatakan sah tiba-tiba Mak Mira datang untuk mengamankan Mira dari pengsangbutan seorang opet. Hingga akhirnya pernikahan ini berhasil dibatalkan karena Lukman terlihat ketar-ketir takut terkena bogeman para emak-emak karyawan Meta. Nah, saat Mira dibawa kabur untuk dilelang di Kamboja, tiba-tiba Mak Ayu pun datang untuk memberikan pukulan berapi menyakitkan sampai Burhan memencet tombol surrender. Dimana pelariannya Burhan begitu random, entah apa yang ditakutinya, tapi aduh, lihat sendiri dah. Apa sih anjing? Jatuh gitu doang di cut, ini biar bisa lolos KPI kah? Setelah jatuh di cut itu, kini Burhan pun nampak hamil di bagian perutnya yang biasa kalian lihat di jalanan beberapa oknum yang makan uang halal dan tidak halal. Dan saat Burhan datang ke dokter, ia pun merekomendasikan untuk dioperasi agar mengeluarkan kebuncitannya dalam perutnya hingga membuat Burhan pun kesal, yang kemudian berngamuk ria di sana sampai ujung-ujungnya ia pun dikeluarkan secara kasar. Nah, dengan mengandalkan tongkat pemukul anjing, Burhan pun pulang berjalan melewati jalanan yang sepi hingga ia melihat sosok Ayu dari kejauhan sedang melakukan pengajian bersama para pasukannya. Alhasil Burhan yang kesal, ia pun langsung membakar sebatang kayu bukan untuk mengusir nyamuk DBD, melainkan membuat rumah pengajian itu menyala.
kebangetan kalian. Namun para warga berhasil mengamankan Burhan sampai diberikan salam penutup oleh sebuah bit ember. Kombonya keren banget cuy. Nah, karena kejadian ini tentunya Burhan langsung mewastetkan diri dengan berteriak untuk mengeluarkan seluruh jiwanya, yang dimana besoknya saat ia akan dibawa ke musola untuk didoakan. Allah. Kenapa Pak? Buset, kira-kira editor ikan terbang pernah dapat tawaran jadi editor Marvel nggak sih? Setiap kali mereka berusaha masuk, di depan mereka seperti ada penghalang yang memblokade jalan. Sepertinya masjid menolak jenazah almarhum Pak Burhan, Pak Ustadz. Sampai akhirnya mereka terpaksa mendoakan Burhan dari luar. Singkat cerita, karena mata gue sedikit terbakar saat mereka akan tiba di depan pemakaman, tiba-tiba angin boboi topan pun muncul, tapi mereka tetap terabas ajal anjing. Hingga akhirnya mereka sampai di pemakaman dengan selamat sampai berhasil menguburkan Burhan tanpa dicegat oleh editor berkelas. Karena saat mereka mau pulang, barulah para editor ikan terbang menyiksa Burhan dengan grafik mematikannya. Naga COC mana yang membakarmu wahai Burhan? Dan akhirnya film ini pun ditutup dengan kondisi makam Burhan yang berujung di kremasi. Kalian semua tahu kan kenapa negara kita susah menjadi negara maju? NASA udah sampai ke bulan, kita masih main sakti-saktian. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah kita pernah merendahkan wanita karena sebetulnya peran wanita lebih besar ketimbang laki-laki yang cuma tahu kerja doang, kagak pernah mengandung 8 bulan apalagi melahirkan. Jadi bagi kalian para cowok mokondo yang udah ditraktir tapi masih ngatain, pucak kata gue teh.